Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat nggih? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya Devita Putri Kunanti dari mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih pagi nih, pastinya masih pada semangat nggih? Masih? Nggih, bagus. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia pertanian. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya berasal dari Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecamatan Bergas merupakan kawasan industri, sehingga saya ingin mengambil topik pembicaraan dengan lunturnya budaya pertanian karena adanya kawasan industri. Pastinya Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu budaya pertanian itu ada apa aja? Banyak, betul sekali. Budaya pertanian itu ada banyak, maka dari itu saya mengambil salah satu contohnya kegiatan metil pari. Kegiatan metil pari merupakan kegiatan memulai atau memanen padi memasuki waktu panen. Kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan karena telah melimpahkan hasil panennya. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat Desa Bergas, Kabupaten Semarang, dengan berbondong-bondong membawa makanan ke sawah. Masing-masing petani ini membawa makanan, membawa nasi, membawa kerupuk, membawa lauk pauk, dan ada yang membawa ingkung ayam yang nantinya akan dimakan bersama-sama di tepi sawah dengan beralaskan daun pisang ataupun daun jati. Tidak lupa ada sesajen atau kemenyan yang sudah dibakar sebelum didoakan. Kegiatan ini sudah tradisi turun-menurun dari nenek luhur yang ada. Tradisi ini pun dipercaya oleh masyarakat Desa Bergas bahwa mereka dapat hidup tentram, damai, dan pastinya yang memiliki sawah pun mendapatkan berkah. Tujuan dari metil pari ini sendiri yaitu meminta doa agar selamat dan dijauhkan dari mara bahaya, terutama padi yang akan ditanam supaya tidak terserang hama dan penyakit. Sehingga orang-orang Desa Bergas pun percaya bahwa dengan melakukan kegiatan metil pari, maka mereka mendapatkan limpahan hasil padi yang lebih banyak dari panen sebelumnya. Namun, tradisi ini pun sudah mulai larut. Dalam artian sudah jarang sekali orang yang melakukan tradisi ini. Ini pun dikarenakan petani yang masih dibilang usianya sangat muda memilih beralih menjadi buruh pabrik daripada meneruskan menjadi petani. Karena mereka beranggapan bahwa pertanian itu hasilnya tidak bisa dijagakan. Sehingga dari hal-hal tersebut terurai faktor-faktor diantaranya. Yang pertama, karena faktor ekonomi. Petani usia muda ingin mengubah nasibnya dengan cara menjadi buruh pabrik. Karena mereka beranggapan kalau bekerja menjadi buruh pabrik hasilnya akan sesuai, bisa dijagakan, bahkan kerjanya pun bersih. Tidak hanya itu, faktor lingkungan pun sangat berpengaruh bagi petani sekitar. Karena banyaknya lingkungan industri membuat petani-petani berubah pikiran dan memutuskan menjadi buruh pabrik. Khusus lagi, pabrik-pabrik sering membuka lowongan pekerjaan dengan embel-embel kerja yang bersih, gaji yang tetap dan bisa dijagakan, maka budaya pertanian di kawasan Bergas mulai luntur sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai generasi milenial supaya pertanian di daerah kita tetap maju? Untuk itu, saya ingin memberi tips dan trik
supaya pertanian di daerah kita tetap maju nggih Bapak dan Ibu. Ya, terlebih-lebih pertaniannya menjadi modern. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu apa sih itu pertanian hidroponik? Ada yang tahu? Tanya tahu nggih? Iya, betul sekali. Pertanian hidroponik itu tidak pakai tanah. Justru pertanian hidroponik ini menggunakan pralon. Nanti pralonnya itu nggih dilubangi. Habis itu kita pakai netpot warna putih nggih. Tahu rockwool mboten? Rockwool itu sebagai medianya, jadi kita cuman menyemai. Dan pertanian sistem hidroponik ini tidak perlu membuat kita menjadi capek-capek mengolah lahan ke sawah. Cukup kita bisa dilakukan di teras rumah atau di lahan kosong. Hanya bermodalkan pralon dan air yang mengalir, maka kita bisa melakukan pertanian yang menyenangkan, yang bersih. Nah, selain itu, manfaat dari pertanian sistem hidroponik ini ialah hasilnya dapat kita jual melalui supermarket Bapak dan Ibu, tidak lagi di pasar. Malah kita bisa meningkatkan perekonomian kita. Nggih, betul sekali leres. Dengan begitu, maka perekonomian para petani tetap aman, tetap terjaga. Karena apa? Karena sistem hidroponik ini tanamannya sangat diperhatikan pertumbuhannya, karena sering dikasih nutrisi, sering dicek, dan perawatannya pun sangat mudah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju dengan menerapkannya sistem pertanian hidroponik ini? Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.